Mobil bernomor polisi BK1638UX ringsek setelah ditabrak kereta api penumpang ekonomi tujuan Tanjung Balai di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Selasa siang. Mobil terpental sejauh 10 meter akibat benturan keras kereta api. Keterangan saksi, mobil naas melaju dari Kisaran menuju Tanjung Balai. Namun ketika di perlintasan kereta api, mobil mengikuti dua sepeda motor di depannya tanpa melihat kedatangan kereta api yang kemudian menabrak belakang mobil. Dua penumpang mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Insiden kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Tanjung Balai. Warga diimbau agar tetap waspada saat melintas rel kereta api tanpa palang pintu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif bersama dengan saya Reinhard Sirait. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Ya, mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Dikhawatirkan memungkinkan mengganggu keamanan, makanya Bapas kita harapkan untuk datang ke sini. Oh, jadi Bapas yang datang? Bapas yang datang, penjemput bola, karena saya khawatir nanti teman-teman kalau pas ke Bapas, penjemput Pak Anas ke sana kan kasihan di sana pinggir jalan, kemudian kantornya juga kecil, jadi saya mengambil kesepakatan, mengambil diskresi untuk Bapas yang datang ke sini. CMB-nya habis dari sini langsung ke Bapas dulu ya? Enggak, Bapasnya ke sini. Kita coba. Itu CMB-nya 3 bulan ya Pak? 3 bulan, sebesar remisi terakhir. Oke, berarti ke Bapasnya selama 3 bulan terakhir? Selama 3 bulan ke depan. Oh, ke depan. 3 bulan ke depan, masa percobaan itu Pak Anas harus melakukan lapor ke Bapas. Setelah 3 bulan baru bebas murni. Ya, jadi sekarang bukan bebas murni, bebas karena program. Ratusan simpatisan Anas Urbaningrum menyambut kebebasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Mereka hadir sejak Selasa pagi, lengkap dengan berbagai atribut. Ratusan simpatisan Anas Urbaningrum memadati kawasan Lapas Sukamiskin Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka datang untuk menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala mewarnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ia sebelumnya divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Nama Anas Urbaningrum tidak pernah hilang dari panggung politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 silam saat karir politiknya kala itu tengah berada di puncak. Terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013. Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain. Pelabuhan, stasiun, dan bandara mulai dipadati oleh pemudik Idul Fitri 2023. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, ribuan pemudik mulai berangkat ke Pulau Jawa, sementara di Bandara Suta jumlah penumpang mengalami kenaikan. Di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, ribuan pemudik memilih mudik lebih awal. Sedikitnya ada 1.600 pemudik yang akan bertolak menuju Pulau Jawa dari pelabuhan ini. Mereka memilih mudik lebih awal agar bisa lebih lama berkumpul bersama keluarga di kampung halamannya. Pilih mudik lebih awal nih ya? Iya, mudik lebih awal dari Wahau memang. Kenapa Bu pilih lebih cepat Bu? Ya pengen lama di kampung sama keluarga. Oh, biar lama ya? Siap. Oh, ini dari pekerja sawit berarti Bu ya? Sudah lama nggak ngumpul sama keluarga, pengen ngumpul sama keluarga bareng-bareng. Otoritas pelabuhan memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Semayang akan terjadi pada 16 hingga 17 April mendatang. Antrean pemudik juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Berdasarkan data PT KAI Daop 1, hingga kemarin sekitar 467.000 tiket untuk keberangkatan masa angkutan lebaran dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah terjual. Dari jumlah tersebut, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan pada tanggal favorit, yakni tanggal 17 hingga 22 April 2023. Kepadatan penumpang juga terlihat di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak Selasa pagi, antrian penumpang terlihat di counter check-in sejumlah maskapai penerbangan. Mayoritas penumpang adalah mereka yang ingin mudik Idul Fitri lebih awal. Pengelola bandara mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak kemarin, di mana biasanya jumlah penumpang pada hari biasa hanya mencapai 90.000 penumpang mengalami kenaikan menjadi 103.000 penumpang. Ya, kalau secara angka, secara proyeksi dapat disampaikan karena tadi disampaikan protokol dan juga sudah longgar, dipastikan kalau dibanding tahun lalu trafiknya akan jauh lebih tinggi. Kalau proyeksinya Kementerian Perhubungan adalah sekitar 35%, kami memproyeksikan minimum 25%. Pengelola bandara memprediksi lonjakan penumpang terjadi secara signifikan pada 7 hari jelang Lebaran, karena para pemudik sudah mulai mendapatkan libur cuti bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta pimpinan pemerintah daerah hingga BUMN turun langsung memantau arus mudik libur Lebaran 2023. Menurutnya hal itu harus dilakukan agar bisa mengambil tindakan langsung ketika terjadi permasalahan. Lihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu, ini jumlahnya juga sudah ditambah dan kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar Gubernur, Bupati, Wali Kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik. Dan saya sangat berharap kenapa saya ke sini, saya ingin memastikan bahwa semua nanti kita harapkan bisa berjalan
dengan baik dan masyarakat betul-betul terlayani dengan baik. Bank Indonesia meminta warga teliti saat transaksi menggunakan KRIS. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.